Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang SKB CPNS untuk akuntansi. Kita mulai dari nomor yang pertama. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Yuk Belajar Bersama. Untuk soal pertama, kita lihat A, B, C, dan D mengumpulkan sejumlah uang sebesar 9 juta. Jumlah setoran A, B, dan C bersama-sama adalah 75%. Artinya 75% dari 9 juta. Sedangkan sisanya adalah D 60% dan E 40%. Maknanya bahwa D dan E ini bertotal 25%. Dan uang yang dikumpulkan itu diperoleh keuntungan setelah dioperasikan selama 2 tahun. Selama 2 bulan sebesar 18 juta. Oke, keuntungannya ada 18 juta. Keuntungan mereka dibagi menurut perbandingan jumlah uang yang di-store. Bila diketahui bahwa A 30%, B 50%, dan C 20% dari jumlah penyetoran mereka, yaitu ABC, tadi kan 75%. Maka saudara diminta A menghitung jumlah penyetoran masing-masing A, B, C, D, dan E. B. Keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing A, B, C, D, dan E. Baik, kita kerjakan yang A dulu saja. Jumlah setoran yang mereka berikan kepada perusahaan yang mereka buat. Baik, tadi A, B, dan C itu store secara bersama-sama sebesar 75%. Berarti untuk D dan E sisanya sebesar 25%. Ini yang harus diingat. Yang kedua, komposisi dari A, B, C itu ternyata untuk A itu 30%, untuk B 50%, dan untuk C itu 20%. Sedangkan komposisi dari D dan E, D itu 60%, sedangkan E itu 40%. Oke, kita bisa hitung sekarang. Kita cari yang A dulu. Yang A itu tadi 30%. Dengan komposisi 75%. Berarti kita kalikan dulu. Kita cari A sama dengan 75%. Kita kalikan dengan uang yang di store itu sejumlah 9 juta. Kita kali 9 juta. Kemudian kita kalikan dengan komposisi A yaitu 30%. 30%. Baik, kita buang nolnya 1, 2, 4. Kita buang 1, 2, 3, 4. Nah, tersisa berarti 9.000 dikali 3 dikali 15. Itu jawabannya sekitar 2.025.000. Ini untuk yang A. Oke, kita dapatkan yang A, 2.025.000. Kita masuk ke yang B. Berapakah modal yang disetor oleh B? Untuk yang B berarti kita buat B sama dengan tadi dia ada di kumpulan 75%. Kemudian uang yang disetor berjumlah 9 juta. Kita kalikan dengan 9 juta. Kemudian kita kalikan dengan komposisi dari ABC. B itu adalah ya 50%. Jadi kita kalikan 50%. Jadi kita buang 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang B kurang lebih sekitar 3.375.000. Ini yang B. Oke, kita coba kerjakan yang C. Untuk yang C sama, dia kumpulan dari 75%. Kemudian kita kalikan dengan modalnya jumlah 9 juta. Kemudian kita kalikan C itu kan 20% dari 75% itu, berarti kalikan 20%. Kita buang 4. Kurang lebih untuk yang B berjumlah sebesar untuk yang C berjumlah sebesar 1.350.000.
Oke, jadi A, B, C semuanya dikalikan 75%. Kemudian kita lihat masing-masing, A 30, B 50, dan C adalah 20%. Oke, kita lihat untuk bagian yang D dan E. Kita coba hitung. Untuk yang D, dia berarti masuk ke dalam komposisi 25%. Jadi 25% kita kalikan dengan 9 juta. Kemudian kita kalikan dengan yang D itu bagiannya kan 60%. Jadi 60/100. Baik, kita buang 2, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kurang lebih untuk yang D bernilai 1.350.000. Oke, gampang kan? Kita hitung coba bagian yang E. Yang E berarti komposisinya dia sama, 25% dari 9 juta. Kemudian bagian E itu adalah 40%, berarti kita kalikan 40%. Jadi kita buang nolnya 4. Nah, berarti yang E kurang lebih hasilnya adalah 900.000. Oke, jadi sudah diketahui semua store modal yang A, B, C, dan E. Oke, kita coba hitung di soal yang kedua, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing A, B, C, D, dan E. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing A, B, C, D, dan E, di mana tadi keuntungannya akan dibagikan berdasarkan jumlah uang yang disetor. Baik, kita hitung dulu yang A. Yang A, jumlah uang yang dia store adalah 2.025.000. Ini uang yang A store. Di mana total modalnya tadi kita ketahui bahwa ada 9 juta. Jadi kita masukkan 9 juta. Kemudian kita kalikan dengan keuntungan yang diperoleh, yaitu 18 juta. Oke, kita masukkan, maaf bukan 18 juta ya, 1.800.000. 1.800.000 kita hapus. 1.800.000 keuntungan yang diperolehnya. Oke, maka dari sini bisa kita hitung. Ini bisa kita coret K dengan K, kemudian ini 1000 dengan K kita coret, sehingga ini 18 dengan 9 bisa kita coret 2, sehingga jawabannya adalah sekitar 405.000. Ini uang yang diperoleh oleh A. Nah, bagaimana dengan B? Kalau yang B caranya sama. Yang B itu berarti tadi kan uang yang disetorkan B itu 3.375.000. Ini yang B store. Kita bagi dengan total modalnya 9 juta. Kemudian kita kalikan dengan keuntungan yang diperoleh adalah 1.800.000. Nah, tinggal kita coret K dengan K. Kemudian ini 1000 dengan 1000, kemudian 9 dengan 18, ini 2. Kemudian 200 dikali 3375 itu sekitar 675.000. Ini untuk yang B. Nah, bagaimana untuk yang C, D, E? Sama saja. Yang C kita ambil, misalkan C itu tadi modal yang dia store itu adalah 1.350.000. Dengan total modal yang ada itu ada sekitar tadi 9 juta ya. Oke, kita masukkan 9 juta. Kemudian kita kalikan dengan keuntungan yang diperoleh adalah 1.800.000. Oke, ini tinggal kita coret. Kemudian ini coret, 200 kita kalikan dengan 1.350 itu sekitar 270.000. Ini untuk keuntungan yang didapatkan oleh pihak C. Pihak D kita hitung. Yang D berarti keuntungannya D tadi sama 1.350.000.
kita bagi dengan 9.000 K, kita kalikan dengan 1.800 K. Ini kita buang. Kemudian ini coret 200 dikalikan dengan 1.350, itu berarti hasilnya sama, C dan D sebesar 270.000. Nah, gampang kan untuk yang E? Kita buatkan saja. Berapa keuntungan yang diperoleh oleh E? E itu tadi start uangnya cuma 900.000. Kemudian total modalnya ada 9 juta. Keuntungannya ada 1.800.000. Kita hitung, ini kita coret. Ini 3, ini 2, 1, ini 9 dengan 90, 10 dikalikan 18 berarti sekitar 180.000. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah untuk yang E 180.000. Oke, gampang kan? Nah, karena soalnya satu tetapi panjang, jadi untuk video kali ini mungkin cukup satu soal saja dengan 2 permintaan. Yang pertama jumlah penyetoran modal, yang kedua keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing setiap anggota. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.